Selamat Hari Pentakosta bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari ke-50 sesudah Paskah dan merupakan momen perayaan besar bagi seluruh jemaat Tuhan di muka dunia ini. Gereja berdiri di dunia oleh karena Roh Kudus yang memanggil, mempersatukan dan meneguhkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, kami undang jemaat semua untuk berdiri. Kita bersama-sama mengambil waktu untuk saat teduh, mempersiapkan hati kita memasuki ibadah pada hari ini. Amin. Terpujilah Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah yang menyelamatkan dan yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Karena itu marilah kita bersukacita, memasyurkan namanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biar kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kebaktian peringatan Hari Pentakosta pagi ini dimulai di dalam nama Allah Bapa
turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Nyatakanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan kepada Tuhan. Berdoalah di dalam hatimu. Musik akan mengiringi kita dengan sebuah lagu. Biarlah kita semua boleh berdoa bersungguh-sungguh di hadapannya, menyatakan memohon pengampunan dosa atas semua yang sudah kita lakukan.
Engkau menerima setiap orang yang percaya kepadamu dari seluruh bangsa. Sungguh kami menyadari Tuhan, betapa seringnya kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar itu. Bahkan kami sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik melalui perkataan kami, tindakan kami, dan cara-cara kami yang melukai sesama kami. Tuhan, kami pun sering melupakan persekutuan dengan Engkau, karena kami terlena dalam hawa nafsu kedagingan kami. Lihatlah kami anak-anak-Mu ini yang sering mendukakan hati sesama, orang tua dan para pemimpin kami, terutama mendukakan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kesalahan kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Bapa. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan, yang kami tetap berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memujikan Tuhan dengan bersemangat. Dengarkanlah janji Tuhan yang akan kita lalui melalui setiap apa yang sudah kita lakukan. Di sini dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Biarlah api Roh Kudus Tuhan terus membakar hati kita untuk terus giat menjadi saksinya di seluruh dunia ini, bersaksi bagi banyak orang bahwa Kristus adalah Tuhan yang boleh terus menjadi berkat bagi kita semua. Kita bersama-sama pujikan lagu Api Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta yang bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh
bagaikan tanah kering yang merindukan air. Biarlah jiwa kita pun terus selalu merindukan firman-Nya. Engkau Allah yang
sudah datang dalam setiap hati kami. Roh-Mu yang kudus sudah ada di dalam diri kami. Kami percaya ketika memenuhi hati kami, maka kami pasti dipulihkan. Bapa di surga, pada hari ini kami memperingati hari Pentakosta, pencurahan kuasa Roh Kudus. Biar hari ini ketika kami mengingatnya kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus, kami mengerti untuk apa diberikan Roh Kudus, supaya kami dipulihkan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Inilah kerinduan kami Tuhan hari ini, kerinduan hamba-Mu bagi semua orang jemaat Tuhan dimanapun berada yang sama-sama beribadah hari ini. Kami rindu Tuhan ketika mereka beribadah hari ini, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan segala kekurangan, urapi dari surga, penuhi dia dengan kuasa-Mu sendiri. Jemaat yang ada di rumah, di setiap dimanapun berada, arahkan hati mereka tertuju kepada kebenaran, seperti Maria yang duduk diam menerima kebenaran. Kami percaya. Sekali lagi, shalom. Shalom, selamat pagi. Biarlah Tuhan selalu memberkati kita di dalam setiap ibadah online dimanapun kita berada. Jemaatku yang dikasih Tuhan, sahabat-sahabatku dimanapun berada, hari ini sekali lagi kita memperingati hari Pentakosta, di mana kita merayakan pencurahan kuasa Roh Kudus. Tentu ada artinya, seperti dikatakan lagu tadi, untuk memberikan pemulihan, perubahan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Baik saudara, kita akan berbicara tentang hal ini. Kita dasarkan di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu kita baca firman Tuhan di dalam Kisah pasal 2. Tentu semua teman-teman pernah membaca bagian ini, tapi hari ini kita membahasnya, melihatnya lebih dalam lagi. Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kita akan baca silih bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang
Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta yang bersejarah. Kenapa saya katakan hari yang bersejarah? Karena hari Pentakosta, turunnya kuasa Roh Kudus itu adalah hal yang terpenting bagi umat manusia. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus dicurahkan, maka sekali lagi, maka kehidupan manusia, apalagi anak-anak, mereka tidak akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kalau tidak ada Pentakosta, maka manusia akan binasa. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada umat manusia, maka tidak ada pengharapan. Inilah suatu sejarah kepada kita sekalian. Harus kita ingat baik-baik bahwa Pentakosta itu sangat penting di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta yang ada di dalam ayat 1 ini berbicara tentang Pentakosta adalah di dalam perjanjian lama, saudara. Saudara, hari Pentakosta yang ada pada waktu itu di dalam ayat pertama itu berbicara tentang hari Pentakosta, di mana merayakan akan pemberian 10 hukum Allah kepada bangsa Israel. Pentakosta di dalam ayat 1, di mana mereka merayakan umat Israel bebas dari bangsa Mesir. Pentakosta di dalam ayat pertama di sini dikatakan bahwa mereka merayakan ucapan syukur, di mana karena ada panen gandum yang berlimpah-limpah, di mana mereka memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini adalah hari Pentakosta di dalam perjanjian lama saat itu. Oleh sebab itu mereka berkumpul di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Pentakosta di dalam perjanjian lama itu merupakan garis besar pekerjaan Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Nah, ini saudara. Oleh sebab itu saudara, kenapa perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan suatu sinkron yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta yang ini merupakan juga adalah perjanjian baru, di mana kuasa Tuhan mengutus, memberikan Roh Kudus kepada umat manusia. Pentakosta di dalam ayat 1 juga adalah bagian perjanjian baru, di mana Tuhan memberikan pemulihan kepada umat manusia dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Pentakosta di dalam ayat 1 juga merupakan bagian perjanjian baru, di mana Allah Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada setiap orang, sehingga setiap orang mendapat berkat-berkat menjadi anak-anak Allah. Saudara, inilah sinkronisasi antara perjanjian lama dan perjanjian baru.
yang tidak dapat dipisahkan. Artinya ada hubungan satu dengan yang lain, berkaitan satu dengan yang lain. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 1 dikatakan semua orang yang ada di sana, yang percaya di sana, berkumpul di satu tempat. Tentu kita sudah tahu mereka di sini adalah mereka mentaati perintah Tuhan Yesus ketika waktu naik ke surga. Yesus berkata kepada murid-murid dan umatnya, jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem, dan sebentar lagi akan pencurahan kuasa Roh Kudus. Mereka taat, mereka berkumpul, mereka tahu itu pasti akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah ketaatan mereka, inilah kesungguhan mereka ketika mereka menanti, ketika mereka menunggu. Mereka lebih percaya, mereka lebih pasti itu akan terjadi. Mereka lebih dekat dengan Tuhan. Di sana dikatakan di dalam ayat pasal 1, mereka sehati, mereka tekun bersama-sama, semuanya berdoa bersama-sama. Saudara, itu sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Sekali lagi, ketika mereka menanti dengan iman yang demikian, terjadi mereka melihat anugerah Tuhan, mereka melihat berkat Tuhan. Benar saudara, akhirnya Pentakosta itu terjadi. Pentakosta itu tergenapi saudara. Gordon Fee, seorang pakar teologi PP dan penafsir PP. Saudara, tentu orang-orang yang sekolah teologi tahu namanya Gordon Fee. Di sana dikatakan apa dalam bukunya? Gordon Fee mengatakan Pentakosta adalah penepatan janji Allah bagi umat Allah, penepatan janji Allah kepada umatnya, yaitu dia tinggal, dia ada di antara umat manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan Pentakosta adalah suatu tanda awal hidup manusia di dalam sebuah perubahan. Nah ini, kalau kita tadi nyanyikan pulihkan, ya pasti kalau ada pemulihan pasti ada perubahan. Betul saudara, itu lagu filosofinya demikian. Sekali lagi, Profesor Gordon Fee mengatakan Pentakosta adalah suatu janji yang sudah digenapi, yang tinggal, yang ada di antara umat manusia sebagai awal sebuah perubahan. Indah bukan kalimat ini? Biarlah kita boleh mendapatkan berkat perubahan di dalam hidup kita ketika kita merayakan Pentakosta itu. Saudara, dikatakan di sini, waktu mereka menunggu terjadilah Pentakosta itu. Apa yang terjadi? Yang pertama, turunlah, dikatakan turun, atau dalam bahasa aslinya terdengarlah suatu bunyi, ya saudara, suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Saudara, memang di dalam Alkitab angin itu sering digambarkan tentang pribadi daripada Roh Kudus. Ayat 8,
Di sini dikatakan bahwa Yesus menggambarkan Roh Kudus itu seperti angin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum Roh Kudus itu turun, didahului oleh angin yang terdengar atau yang turun dari langit itu. Saudara, tentu ini ada maksudnya. Ya, sekali lagi itu ada maksudnya. Oh, mereka memahami, murid-murid pasti mengenal dan sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa lambang-lambang daripada Roh Kudus itu seperti angin, nanti seperti api, seperti burung merpati dan sebagainya. Saudara, ketika murid-murid dan umat Allah melihat ada bunyi-bunyi, ini hari ke-10, ini hari Pentakosta, ada bunyi-bunyi yang terdengar, yang turun. Wah, ini tandanya Roh Kudus turun. Walaupun sebenarnya bukan Roh Kudus yang turun, belum waktunya. Saudara, Roh Kudus sudah turun. Tanda-tandanya. Arti yang kedua, mengapa ada bunyi-bunyi, saudara? Nah, ini kan lucu juga. Kenapa ada pakai burung merpati? Kenapa pakai bunyian yang keras? Nah, ini juga maksudnya, saudara. Nah, ketika mereka menunggu 10 hari, apakah mereka tidak cerita-cerita kepada sahabat-sahabatnya, kepada yang lain di sana? Oh, pastilah mereka berencana, kita berkumpul, kita akan menantikan kuasa Roh Kudus yang dijadikan Tuhan Yesus, guru kita, Tuhan kita. Mereka bercerita kepada banyak orang. Saudara, ketika mereka masih bercerita, 10 hari kemudian, tinggal 5 hari kemudian, tinggal 2 hari kemudian, tinggal 1 hari lagi, Roh Kudus kuasanya akan turun. Wah, semua pasti, benar tak murid-murid ngomong ini? Benar tak? Betul tak itu terjadi? Saya percaya murid itu tidak tinggal diam di dalam menunggu akan Pentakosta itu, tidak mungkin diam. Mereka berbicara, mereka sampaikan kepada banyak orang. Mungkin banyak orang berkata, gila lu. Tapi saudara, murid-murid itu menyatakan dengan penuh iman, dengan penuh harapan, dengan penuh kepastian, Roh Kudus itu akan tercurah. Oke. Didengar tuh sama banyak orang, ditungguin sama orang. 5 hari sudah, tinggal 5 hari, tinggal 4 hari, tinggal 2 hari, tinggal 1 hari. Benar gak? Hari itu, benar gak? Benar gak? Ketika bunyi terdengar seperti angin tiupan yang keras, disitulah mereka tahu. Benar tuh, ada tiupan angin. Benar itu. Artinya saudara, tiupan angin itu membuat orang berkumpul. Itu maksud apa? Sekarang pertanyaannya, untuk apa mereka dikumpulkan? Nah, itu lain lagi, nanti kita jawab, saudara. Akhirnya saudara, di dalam dicatat ada 15 suku bangsa yang berbeda bahasa kumpul di sana. Ya memang saudara, mereka kumpul di sana karena memang pada waktu itu hari Pentakosta Perjanjian Lama, mereka semuanya berkumpul-kumpul, dan memang itu rencana Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi? Tampaklah lidah-lidah api. Lidah-lidah api bertebaran.
Dikatakan apa? Tibalah, turunlah dari suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi rumah dan di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran-tebaran. Saudara, api itu bertebar-tebaran. Modelnya gimana ya? Kalau kita lihat model api segini bertebaran, banyak saudara, bertebaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian setelah bertebaran, mereka menyaksikan itu hinggap di setiap orang yang percaya, hingga pada setiap orang yang menantikan, hingga pada setiap orang yang menunggu. Dikatakan apa? Semua orang, pada masing-masing, semua orang. Oh, tidak ada yang tidak dihinggapi oleh lidah-lidah api. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal istimewa yang terjadi. Apa artinya lidah-lidah api? Roh Kudus turun hingga mereka masuk dalam hati mereka, jiwa mereka, roh mereka, kehidupan mereka, sampai mereka mati masuk surga. Apa artinya saudara? Itu adalah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus, api-api yang baptisan Roh Kudus itu melambangkan api yang menyucikan dan yang menguduskan. Ketika api Roh Kudus itu hinggap masuk dalam hati mereka, disitulah orang-orang dikuduskan di mata Tuhan, sehingga orang itu layak di hadapan Tuhan, sehingga orang itu menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kita boleh berkata, Engkau Bapa-Ku yang di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan Roh Kudus ini hanya terjadi di dalam kehidupan kita hanya satu kali. Waktu kapan? Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada waktu kita bertobat, pada waktu kita mengaku Yesus itu Tuhan, Juru Selamat di dalam mulut kita, di dalam hati kita. Disitulah kita menerima kuasa Roh Kudus. Disitulah kita dibaptis oleh Roh Kudus. Terus hidup-hidup kita selanjutnya dibaptis oleh Roh Kudus. Sudah tidak lagi. Baptisan Roh Kudus dalam hidup kita only one. Di dalam all in my life. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kita berbicara lagi. Baptisan Roh Kudus di dalam pasal 2 ini, di dalam Pentakosta ini, tentu saudara berbeda dengan apa yang kita alami. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul saudara. Berbeda. Di dalam Kisah pasal 2 ini, di mana mereka menerima Roh Kudus itu, ada lidah-lidah api yang kelihatan, yang hinggap di atas kepala mereka dan masuk dalam hati mereka, dan ada angin-angin ribut. Itu terjadi hanya satu kali di dalam dunia ini, yaitu pada hari Pentakosta. Dan ini tidak terjadi lagi di dalam kehidupan manusia. Ini digambarkan
apa yang disebut dengan pakar-pakar teologi yang disebut dengan deskripsi. Hanya terjadi satu kali yang menggambarkan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima kuasa Roh Kudus. Ya tentu saudara beda. Kita yang percaya pernah ada lidah-lidah api. Aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Aku percaya Engkau adalah Sang Penyelamat itu. Terima Roh Kudus. Ada lidah-lidah api? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi saudara percaya, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Inilah yang digambarkan supaya kita melihat, dan itu terjadi. Dan model ini terjadi satu kali saja, memberitahu kepada kita pun akan menerima Roh Kudus. Tapi bentuknya beda. Dan ini orang khusus untuk orang-orang seperti itu, untuk orang yang pertama kali yang terjadi. Saya harapkan saudara ketika menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, saudara ada sesuatu yang istimewa dalam hidup, yang kita alami, yang kita lihat, yang kita kita alami, saudara. Tentu harus ada suatu fenomena yang terjadi dalam hidup kita. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus pada usia 12 tahun, saya percaya Yesus, saya yakin dan sepenuhnya ada fenomena yang Tuhan berikan secara pribadi dalam hidup saya. Tentu bukan ini. Saudara yang dikasih, saya harapkan setiap saudara yang akhirnya ketika orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta Chandra kapan menerima Roh Kudus? Oh, saya bisa jawab, pada saat usia 12 tahun, pada saat itulah saya menerima akan kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena ada satu fenomena, ada satu hal yang memberikan sukacita yang terbesar dalam hidup saya. Jadi saya tahu. Jangan sampai saudara tidak tahu ya. Kalau kita tanya rasul-rasul masih hidup, Rasul Petrus kapan? Pak Rasul menerima Roh Kudus? Oh, dia jawab hari ini di pasal 2 ini pasti. Saudara jangan pernah lupakan akan saudara menerima kuasa Roh Kudus. Mungkin banyak yang tidak, ketika ditanya kapan terima Roh Kudus, banyak yang tidak tahu. Oh, tidak tahu saya terima Roh Kudus kapan. Oh, tidak. Banyak saudara, banyak yang tidak tahu. Nah ini saudara, jangan sampai tidak tahu ya saudara. Karena Roh Kudus ketika diberikan pasti ada satu fenomena, pasti ada satu perubahan, pasti ada satu pemulihan. Itu yang membuat kita teringat-ingat kejadian saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu bagian yang kedua. Mari kita lihat bagian yang ketiga, bagian yang terpenting, di mana rasul-rasul di sana dikatakan berbahasa lidah, dikaruniakan berbahasa lidah. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak pernah ucapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berbicara dalam satu bahasa, yaitu bahasa Yahudi, Galilea. Tapi ketika mereka berbicara dalam bahasa Galilea, di mana orang-orang di sana berkumpul, ada 15 orang, 15 golongan orang yang berbahasa lain. Aku berbicara
berbicara bahasa Galilea, tapi yang mereka dengar Laodikia, yang mereka mendengar akan bahasa, akan Pontus dan sebagainya. Itu yang disebut dengan bahasa lidah. Saudara, memang bahasa lidah itu ada dua, ya saudara, seperti di dalam 1 Korintus pasal 12, 13, 14 ya. Tetapi di sini khusus berbicara tentang bahasa lidah yang dapat dimengerti oleh manusia. Aku berbicara bahasa Indonesia, sedang orang Inggris mendengar aku berbicara bahasa Inggris. Ketika aku bahasa Indonesia, orang Belanda mendengar aku berbicara bahasa Belanda. Itu disebut dengan bahasa lidah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini bahasa seperti model seperti ini pernah dan terjadi di dunia beberapa kali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh ini adalah Tuhan ingin memakai orang-orang Israel, bangsa Yahudi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah maksud Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa? Nah, sekarang untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Tuhan kumpulkan orang-orang dari berbagai negara kumpul di situ. 15 negara kumpul di situ. Kemudian dikatakan mereka rasul-rasul berbicara tentang bahasa lidah seperti itu. Apa yang dikatakan oleh rasul-rasul dalam hal ini? Mari kita lihat ayat yang beberapa ini, saudara. Ayat 11. Tolong Dorji bacakan ayat 11. Kisah Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa yang mereka dengar? Orang 15 suku itu, bangsa itu mendengar apa? Rasul-rasul ini murid-murid Yesus berbicara tentang apa, saudara? Berbicara tentang tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, ini mereka cerita tentang perbuatan Allah, mereka cerita tentang kuasa Allah, berbicara tentang anugerah Allah, berbicara tentang kasih karunia Allah, berbicara tentang kemurahan Allah kepada umat manusia yang berdosa, yang sudah gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah bangsa Israel dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa lain. Ini pertama kali. Mereka tidak sadar hal itu. Mereka tidak mengerti sebelumnya. Tetapi Allah sudah mendesain sedemikian rupa akan hal ini. Tentu mereka akan berpikir setelah mereka melakukan ini, loh, kok bisa ya? Kok bisa ya? Aku ngomong bahasa Galilea, tapi mereka semua mendengar bahasa mereka sendiri. Untuk apa itu? Saya berbicara tentang pekerjaan Allah. Mereka mendengar semuanya itu. Maksudnya apa? Mereka masih berpikir. Oh, baru mereka mengerti. Allah kumpulkan semua orang dari berbagai suku dan bangsa, supaya mereka mendengar perbuatan-perbuatan
Bukan hanya dilihat oleh bangsa Israel itu sendiri, bukan hanya dinikmati oleh bangsa Israel, tapi Allah kepingin pekerjaan Allah, anugerah Allah, kasih Allah, keselamatan Allah didengar, dilihat oleh banyak orang. Mereka baru mengerti. Indah bukan? Tidak heran terjadi lagi di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Mereka baru sadar, oh benar, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Itu terjadi, itu tergenapi, luar biasa. Apa anda tambah sukacita mereka? Apa anda tambah yakin? Apa anda tambah mereka lebih semangat mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan? Oh pasti, saudara. Tidak mungkin tidak. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita itu ada maksud dan tujuan, ada rencana Tuhan bagi kita supaya kita lebih setia, lebih yakin, lebih beriman, lebih taat kepada Dia. Dan mungkin tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Saya mendapatkan sesuatu hal yang bagus. Ada yang mengatakan Pentakosta di dalam perjanjian pasal 2 ini, di dalam perjanjian baru, merupakan kebalikan dari penghukuman di Menara Babel. Sekali lagi saudara, Pentakosta di dalam perjanjian baru pasal 2 ini merupakan kebalikan di penghukuman daripada Menara Babel. Baik saudara, di mana hukuman Menara Babel, Allah mengacaukan bahasa manusia. Sekali lagi, mengacaukan bahasa. Mereka ingin satu bahasa, tapi Allah mengacaukan. Tetapi saudara, di dalam Pentakosta, Allah mengembalikan hal itu, mempersatukan orang-orang percaya di dalam rohnya, di dalam Roh Kudus, mempersatukan. Bayangkan saudara, satu kali ngomong dalam bahasa Yahudi, semua 15 suku bangsa itu sama-sama mendengar kalimat yang sama. Bayangkan, saya ngomong A, semua suku ngomong A, bukan diterjemahkan saat itu. Bukan delay, bukan ada penundaan. Kalau penerjemahan ada penundaan, ini tidak. Indah bukan? Akhirnya saudara, di dalam Menara Babel hukuman, mereka tidak mengerti bahasa satu dengan yang lain. Tetapi di dalam Pentakosta, mereka mengerti satu bahasa dari bahasa yang lain. Saudara, dikatakan di sini, saudara, Menara Babel dirancang untuk menguji manusia. Tapi Pentakosta diberikan Roh Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup manusia untuk memuliakan Allah. Beda. Kalau pembangunan Menara Babel dibangun untuk memberontak Allah, melawan Allah, tetapi hari Pentakosta membawa manusia penuh dengan rendah hati dan tunduk kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh 100 orang, 120 orang lebih. Dan itu ditujukan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, luar biasa hari Pentakosta yang diberikan kepada kita. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Ada 3 kalimat yang sama. Nah, saudara, apa kalimat yang sama? Ayat 6 dikatakan apa, saudara?
Ayat 6 dikatakan ketika mereka turun bunyi berkerumun orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul sudah berkata dalam bahasa mereka sendiri. Ketika Pentakosta terjadi, ada kebingungan apa yang dilihat oleh orang-orang. Ada bingung, apa itu? Gitu. Kemudian ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Sekali lagi, hari Pentakosta, mereka lihat, kok ada bunyi, waduh, luar biasa nih. Sama lah saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada gempa, ada bunyi gemuruh, ada gelap gulita, mereka bingung. Ini sama terjadi. Ya namanya kuasa Tuhan dan Tuhan sendiri yang hadir, ya begitu. Mereka tercengang-cengang, mereka bingung-bingung. Ayat 13 lagi saudara, ayat 13 di sana dikatakan apa? Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sampai berkata kepada yang lain. Saudara, ada kalimat yang sama. Bingung, bingung itu tandanya mereka bukan mereka luar biasa. Mereka heran, mereka tercengang-cengang. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka termangu-mangu. Apa artinya termangu-mangu? Yes. Apa artinya? Luar biasa. Oh benar. Kenapa benar? Mereka sudah mendengarkan murid-murid cerita 10 hari kemudian ada Pentakosta dan ini terjadi. Oh benar. Itu yang harus ditunjukkan Tuhan kepada dunia. Itulah yang Tuhan pakai saudara dan saya tunjukkan kepada dunia. Tuhanmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyelamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini indah sekali saudara. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan ketika dicurahkan membuat orang bingung dan tercengang-cengang. Benar saudara. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak membuat orang termangu-mangu dan tercengang-cengang. Kok bisa? Diam. Gelombang yang besar itu langsung tenang. Mereka bilang, waduh, luar biasa. Musa berkata, tongkatnya aja di laut terbelah, langsung laut terbelah dua. Mereka jalan di tengah-tengah itu. Gila, memang gila. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa bukan? Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita menghasilkan suatu pekerjaan, suatu tindakan, suatu perbuatan yang akan membuat orang tercengang-cengang. Ini rumusannya saudara. Ini rumusannya. Saudara harus paham, inilah Pentakosta, di mana hari Pentakosta membuat orang tercengang-cengang, membuat orang yes, membuat orang kata benar. Dan itu harus kita lakukan. Ketika Roh Kudus sudah ada dalam diri kita lakukan, kita kerjakan, kita buat orang lain melihat kita dan melihat pekerjaan itu luar biasa. Sungguh Tuhan luar biasa. Itu maksud dari Pentakosta. Kalau saudara terima Roh Kudus, sudah. Oh sudah. Ada berkata sudah. Sekarang pertanyaannya, sudahkah tingkah lakumu, hidupmu, perbuatanmu yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu membuat orang lain tercengang-cengang akan perbuatan-perbuatan Allah? Kalau belum terima Roh Kudus, saya katakan, kalau saudara belum membuat orang-orang dunia ini tercengang-cengang dalam perbuatan-perbuatan dan tingkah lakumu yang dikerjakan Tuhan dalam hidupmu, saudara belum terima Roh Kudus.
sesuatu hal yang menjadi berkat bagi dunia. Jadi itu tahun ini saudara dapat menjadi become a useful Christian. Tema kita tahun 2020 GPM Hidup Pasar itu rindu saudara jemaat-jemaat Tuhan boleh menjadi perubahan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau dulu saudara belum berani bersaksi, saya tanya, sudah terima Roh Kudus tapi tidak pernah bersaksi, salah besar. Orang yang terima Roh Kudus, dia cerita apa? Perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Kalau saudara tidak pernah menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kepada banyak orang, saudara belum terima Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini intinya saudara. Dan tidak heran kau terima Roh Kudus, kamu akan terjadi perubahan dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Kamu tidak berani bersaksi terima Roh Kudus, kamu akan bersaksi menceritakan perbuatan-perbuatan lain besar itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang Allah yang lakukan dalam hidup kita, mungkin ada beberapa orang yang tidak percaya. Ya, maklum saudara, di dalam pasal 2 ayat yang terakhir ada orang-orang yang tidak percaya. Apakah arti ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Tidak apa-apa, manusia boleh memilih. Tapi yang terpenting adalah diri kita. Ketika kita sudah terima Roh Kudus, ada perubahan, ada pemulihan yang terjadi. Murid-murid pasti terjadi pemulihan. Dulu tidak berani, ini guruku. Sekarang mereka terima Roh Kudus. Petrus berkhotbah ayat 14 pasal 2 berbicara tentang apa? Kebangkitan Yesus, kematian Yesus, kehidupan Tuhan Yesus, anugerah Yesus yang diberikan. Semua berfokus pada pribadi Yesus. Kita ketika merasa bahwa kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus, mari terjadilah perubahan dalam hidup kita. Harus berbalik 180 derajat yang berbeda saat dulu sampai sekarang. Berubah. Etika kita berubah, moral kita berubah, tindakan kita berubah. Pengenalan kepada Tuhan pasti berubah. Oh ya, pasti dong. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita, sehingga Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, membawa pengenalan Yesus lebih dalam lagi. Kalau saudara sudah katanya terima Roh Kudus, tapi tidak pernah lebih dalam lagi mengenal diri Yesus, suatu question mark, apakah saudara sudah terima Roh Kudus? Kalau saudara masih lebih dulu berdosanya begini, terima Roh Kudus dosanya segini, katanya terima Roh Kudus dosanya begini, question mark lagi. Kalau dulu dosa kita segini,
terima Roh Kudus, harusnya dosa kita makin kecil. Itu baru benar. Dulu kita stresan, khawatiran segini. Setelah terima Roh Kudus, maka khawatir kita, takut kita, khawatirnya segini. Terima Roh Kudus, sudah. Baptisan Roh Kudus, sudah. Tapi khawatirnya segini lagi, tambah segini lagi, makin tahu makin begini. Something wrong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini logika kita di dalam melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, semua peristiwa ketika mereka taat melihat kuasa Allah, berkat Allah dipulihkan oleh Tuhan. Pencurahan Roh Kudus itu kepinginnya semua bangsa menerima berkat Tuhan, bukan bangsa Israel saja. Ketika Roh Kudus dicurahkan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar kepada Allah, kepada siapa? Kepada semua bangsa. Perbuatan Allah, kuasa Roh Allah ketika diberikan membuat orang termangu-mangu, membuat orang terpesona, membuat orang berkata itu benar. Ya, Tuhan menolong kita, memberkati kita. Baik, kita nyanyikan sebuah lagu, saudara. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, intinya supaya kita dipulihkan. Ya Tuhan, berkati kami hari ini, urapi kami hari ini, penuhi kami dengan kuasa Roh yang kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan
Kami rindu ketika kami dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah ada di dalam diri kami. Ada pemulihan, ada kekuatan, ada iman, ada perubahan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu tidak hilang begitu saja di dalam pikiran kami, tapi hinggap di dalam hati dan jiwa dan roh kami. Firman Tuhan membuat paradigma hidup kami berubah. Firman-Mu meneguhkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Kami boleh memperingati hari Pentakosta hari ini. Kami sudah diberkati. Kami sudah dimotivasi. Kami boleh sudah diberikan semangat. Kami sudah diberikan api itu. Nyatakanlah kepada kami hidup yang menjadi berkat bagi dunia ini. Nyatakanlah kuasa-Mu dan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih berkat-berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahannya dan mengirimkan ke rekening gereja yang tertera di layar LCD ataupun yang tertera di warta gereja. Kita berikan pujian kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mau bersorak dan
Bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini Kau boleh menyatakan diri-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, mendengarkan ya Tuhan akan ketuhanan kealahan-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tahu ya Bapa bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang susah ya Bapa untuk mengerti akan ketuhanan-Mu ya Bapa. Tapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini Kau mengingatkan terjadi ketika kami memulai new normal ini. Tapi Kau mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau juga yang menjaga kami ya Tuhan dari virus-virus ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk pemerintah yang memberikan kebijakan-kebijakan ya Tuhan. Kiranya Kau sendiri memberikan mereka hikmat dan bijaksana di dalam memutuskan segala sesuatunya ya Tuhan. Yang menyerahkan juga untuk setiap masyarakat ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Kau juga yang memberkati mereka semua boleh memiliki pemikiran-pemikiran yang baik ya Tuhan, dan boleh mengikuti kebijakan pemerintah yang sudah diberikan ya Bapa. Kami juga saat ini ya Tuhan mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, setiap jemaat-Mu saat ini ya Bapa yang mungkin mengalami pergumulan ya Tuhan, pergumulan karena menghadapi COVID ini, pergumulan karena tidak bisa bersekolah, pergumulan karena tidak bisa bekerja ya Bapa, pergumulan karena tidak mendapatkan kecukupan ya Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang boleh melihat setiap mereka ya Tuhan, melihat pergumulan mereka, dan Kau sendiri yang menjamah mereka ya Bapa. Kami mau menyerahkan ya Bapa setiap pokok-pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau sendiri yang boleh menyatakannya, Kau sendiri yang boleh memberikannya kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan kita bagi Allah Bapa kita di surga. Doksologi. Kepadamu ya Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama ibadah. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Bapa di surga, apa yang kami lakukan semuanya boleh menjadi bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati semua sahabat-sahabatku, Engkau memberkati teman-temanku dan jemaatku dimanapun mereka berada. Engkau melihat mereka, Engkau tilik hidup mereka hari ini. Situasi yang demikian, tentu Tuhan mereka banyak bergumul. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau akan melawat mereka. Engkau dapat Engkau mencurahkan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu kepada mereka. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, berikan pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah hidup mereka tetap bersyukur, tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungan Engkau. Engkau adalah Allah penjaga Israel yang tidak pernah membiarkan setiap umat Allah dan tidak pernah meninggalkan umat Allah. Bapa di surga, saat ini hamba mohon Engkau mencurahkan berkat, kuasa dan anugerah-Mu kepada jemaatku, kepada sahabat-sahabatku dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika. Engkau melihat mereka, curahkanlah berkat-Mu atas mereka. Sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat dan kuasa dan anugerah Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, terus memberikan kekuatan kepadamu di dalam rohnya yang kudus, di dalam hatimu, yang bekerja di dalam hatimu, di dalammu, sehingga engkau tidak pernah khawatir, tidak pernah takut dalam hidup di dalam dunia ini. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam hidupmu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali, sampai menjemput saleh-salehnya engkau sekalian. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita.